PKB ungkap koalisi besar digaungkan usai koalisi Anies menguat. Yang sudah disampaikan Pak Presiden sangat jelas. Kita tadi banyak membahas arahnya adalah komitmen kebangsaan dan bagaimana menjamin kelangsungan pembangunan. Jadi itu yang kita bicarakan tadi sebetulnya. Dalam mencapai tujuan itu ada kesamaan visi atau misi Ya, dua koalisi ini? Ternyata ada. Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan dan kalau dilihat pimpinan partai kita sudah masuk dengan Pak Caimin, kita masuk timnya Pak Jokowi sekarang, ya kan? Jadi kita dari dalam kita memahami sulitnya lihat perkembangannya, siapa pasangannya, bagaimana ya kita lihat aja, kita tunggu aja. Masih memungkinkan untuk dengan Nasdem karena Nasdem sudah punya capresnya sendiri, masih mungkin dengan Nasdem? Ya agak sulit lah, karena sudah punya calon masing-masing. Tentunya hanya ingin menyampaikan bahwa Partai Demokrat dan saya pribadi bukan hanya memiliki kedekatan dengan sosok Mas Anies Baswedan, tetapi juga di sana sini memiliki kesamaan visi misi dan juga PKB ungkap koalisi besar digaungkan usai koalisi Anies menguat. Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB Maman Imanullah berpendapat rencana pembentukan koalisi besar 5 parpol dilatar belakangi menguatnya koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres dan belum bersikapnya PDIP dan capres di Pilpres 2024. Kelihatan banget bahwa PDIP masih ulur waktu untuk cari formulasi terbaik, sehingga yang buat agak gelisah partai-partai ini, kata Maman ketika berbincang dengan ccnindonesia.com di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 3 April 2023. Sementara yang dianggap viral, rival utama sekelompok Nasdem, PKS, dan Demokrat makin menguat, sehingga dibutuhkan koalisi besar. Itu melibatkan dua kekuatan itu, Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Indonesia Raya, tambahnya. Koalisi besar ini rencananya akan melebur Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB terdiri Golkar, PAN, dan P3. Serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR terdiri dari Gerindra dan PKB. Maman melihat rencana koalisi besar ini baru bicara soal menyatukan kekuatan politik dua koalisi. Namun, rencana koalisi ini belum sampai pada tahap menentukan siapa tokoh yang akan diusung sebagai capres atau cawapres. Tapi terlepas itu, kehadiran Pak Presiden kemarin untuk menyatukan koalisi ini belum juga tentukan siapa capres dan cawapres. Kita hari ini serius agenda politik, terstruktur dan sistematis, kata dia. Terpenting bagi dia, PKB kini fokus berbicara program sudah yang ia dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, supaya bisa dilanjutkan di periode berikutnya. Presiden Jokowi yang hadir pada pertemuan tersebut merespon positif wacana 5 partai membentuk koalisi besar. Namun ia menegaskan tak ikut campur dalam rencana ini. Saya hanya bilang cocok, terserah kepada ketua-ketua partai untuk gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk rakyat. Hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik, kata Jokowi. tentunya hanya ingin menyampaikan bahwa Partai Demokrat dan saya pribadi bukan hanya memiliki kedekatan dengan sosok Mas Anies Baswedan, tetapi juga di sana sini memiliki kesamaan visi misi dan juga cita-cita. Yang jelas saat ini Partai Demokrat terus berkomunikasi secara intensif dengan Partai Nasdem dan juga PKS, karena berbicara realitas politik, kita tidak bisa berbicara hanya keinginan atau harapan kita, atau kader, atau konstituen, atau masyarakat, tetapi realitas politik Indonesia hari ini adalah memenuhi presidential threshold 20%. Dan ini tentunya harus terus kita ikhtiarkan bersama. Ya tentunya kalau ada doa yang baik, harapan yang baik, saya amini aja. Makasih ya. Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB Maman Imanullah
berpendapat rencana pembentukan koalisi besar 5 parpol dilatar belakangi menguatnya koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres dan belum bersikapnya PDIP dan capres di Pilpres 2024. Kelihatan banget bahwa PDIP masih ulur waktu untuk cari formulasi terbaik, sehingga yang buat agak gelisah partai-partai ini, kata Maman ketika berbincang dengan ccnindonesia.com di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 3 April 2023. Sementara yang dianggap rival utama sekelompok Nasdem, PKS, dan Demokrat makin menguat, sehingga dibutuhkan koalisi besar. Itu melibatkan dua kekuatan itu, Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Indonesia Raya, tambahnya. Koalisi besar ini rencananya akan melebur Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB terdiri Golkar, PAN, dan P3. Serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR terdiri dari Gerindra dan PKB. Maman melihat rencana koalisi besar ini baru bicara soal menyatukan kekuatan politik dua koalisi. Namun, rencana koalisi ini belum sampai pada tahap menentukan siapa tokoh yang akan diusung sebagai capres atau cawapres. Tapi terlepas itu, kehadiran Pak Presiden kemarin untuk menyatukan koalisi ini belum juga tentukan siapa capres dan cawapres. Kita hari ini serius agenda politik, terstruktur dan sistematis, kata dia. Terpenting bagi dia, PKB kini fokus berbicara program sudah yang ia dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, supaya bisa dilanjutkan di periode berikutnya. Presiden Jokowi yang hadir pada pertemuan tersebut merespon positif wacana 5 partai membentuk koalisi besar. Namun ia bergaskan tak ikut campur dalam rencana ini. Saya hanya bilang cocok, terserah kepada ketua-ketua partai untuk gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk rakyat. Hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik, kata Jokowi. Lihat perkembangannya, siapa pasangannya, bagaimana ya kita lihat aja, kita tunggu aja. Tapi masih memungkinkan untuk dengan Nasdem karena Nasdem sudah punya capresnya sendiri. Masih mungkin dengan Nasdem? Ya agak sulit lah, karena sudah punya calon masing-masing. Tentunya hanya ingin menyampaikan bahwa Partai Demokrat dan saya pribadi bukan hanya memiliki kedekatan dengan sosok Mas Anies Baswedan, tetapi juga di sana sini memiliki kesamaan visi misi dan juga cita-cita. Yang jelas saat ini Partai Demokrat terus berkomunikasi secara intensif dengan Partai Nasdem dan juga PKS, karena berbicara realitas politik, kita tidak bisa berbicara hanya keinginan atau harapan kita atau kader atau konstituen atau masyarakat, tetapi realitas politik Indonesia hari ini adalah memenuhi presidential threshold 20%. Dan ini tentunya harus terus kita ikhtiarkan bersama. Ya tentunya kalau ada doa yang baik, harapan yang baik, saya amini aja. Makasih ya.